Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Badan Kepegawaian Negara resmi meliris pembaruan pengelolaan kinerja untuk guru, kepala sekolah, dan para pengawas sekolah pada Senin 9 Desember 2024. Meluncurkan rilis pembaruan pengelolaan kinerja untuk guru, kepala sekolah, dan para pengawas sekolah. Menteri Dikdasmen Abdul Muti menyampaikan jika pembaruan sistem ini merupakan respon atas masukan dari para guru dan kepala sekolah. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengarahkan agar Kemendikdasmen membuat birokrasi yang lebih sederhana. Respon kami atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang menegaskan agar birokrasi itu tidak harus birokratis. Agar birokrasi di pemerintahan itu lebih simpel, lebih sederhana, tetapi memiliki makna penting sebagai bagian dari pelayanan kepada publik. Ini juga merupakan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang menegaskan agar birokrasi tidak harus birokratis, agar birokratis di pemerintahan itu lebih simpel, lebih sederhana, tetapi memiliki makna penting sebagai bagian dari pelayanan kepada publik, jelasnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani mengatakan perhitungan bobot kinerja guru tetap 24 jam sebagaimana amanat undang-undang. Namun tidak semua 24 jam tersebut dilalui dengan tatap muka. Bisa dengan kegiatan lain bagian dari 5M dan tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Undang-Undang Guru Dosen. Tepatnya seperti apa saja yang menjadi perhitungan bobot dan berapa bobotnya itu akan dirumuskan dalam Kepmen. Jadi sebenarnya sebelumnya sudah ada keputusan menteri yang baru. Kita sedang sempurnakan untuk keputusan menteri ini agar nanti bisa menjadi rujukan. Misalnya yang dimaksud Pak Menteri. Perubahan terbaru dalam pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah adalah sistem pengelolaan kinerja yang cukup diisi sekali dalam setahun. Kepala sekolah diminta bertugas memverifikasi laporan tersebut. Hal ini agar para guru tidak dibebani lagi dengan pelaporan dan bisa fokus mengajar, ungkap Nunuk. Mungkin saya tambahkan yang berubah ya Mbak ya. Jadi kalau sebelumnya itu berbasis poin. Jadi poin masuk ke guru, Kemendikbud dan Kemendikdasmen dan seterusnya masuk itu harus memenuhi 32 poin. Setelah itu baru dia bisa masuk ke pengelolaan kinerja. Sekarang enggak. Begitu masuk dia langsung bisa melakukan perencanaan kinerja. Lalu sebelumnya itu ada dokumen akutabilitas. Ada 4 dokumen akutabilitas yang harus diunggah oleh setiap guru. Misalnya rencana pembelajarannya, kurikulum KOSP-nya dia, modul-modul yang dia buat sebagai pendukung perencanaan pembelajaran. Sekarang tidak diunggah, bukan berarti tidak buat, tetapi diverifikasi oleh kepala sekolah. Nanti kepala sekolah tidak mengunggah, tapi dia tick mark, misalnya Nunuk guru sejarah SMP 1 gitu ya. Saya membuat perencanaan, kemudian membuat dokumennya diserahkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah melihat dokumennya ada, lalu dia masuk ke akun saya sebagai penilai, lalu diverifikasi. Jadi dia memverifikasi dokumen yang saya ada. Jadi kepala sekolah bertanggung jawab terhadap guru tersebut apakah sudah membuat dokumen. Kalau sebelumnya kan guru harus mengunggah sebagai bentuk akutabilitas, pertanggungjawaban bahwa dia memang melakukan pengelolaan kinerja. Sekarang tidak. Itu yang kedua. Perubahan yang ketiga, kalau dulu setiap semester melakukan perencanaan, sekarang setahun sekali. Jadi seperti itu. Jadi ini tentu yang dikeluhkan guru itu karena dia mengunggah dokumen, itu bagi yang tidak punya data itu kan perlu waktu 24 jam. Dan dokumennya banyak sekali, sekarang tidak perlu. Kalau dulu karena ada poin, guru berlomba-lomba mengejar poin, dan guru kan selalu ingin memberi yang terbaik. Kalau dibilang 32, dia mau nampung sampai 60 poin gitu. Jadi ini yang menyebabkan guru meninggalkan kelas, tapi mengejar poin-poin. Nah, poin-poin itu dulu ada, misalnya webinar berapa, ikut pelatihan, ikut seminar, dan seterusnya. Itu kira-kira 3 perubahannya. PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Haryomo Dwi Putranto mengatakan bahwa kita mempunyai tugas dan fungsi
untuk melakukan pengelolaan, pengembangan manajemen aparatur sipil negara. Salah satu adalah kinerja ASN, dan itu termasuk guru. Khusus bagi guru, kita membuat sistem tersendiri, karena jumlah ASN sebagian besar itu adalah guru. Kita juga mengurangi beban guru yang bersifat administratif sehingga tidak membebani tugas guru, ungkap Haryomo. Kemudian dalam beberapa kali pertemuan ternyata perlu juga dilakukan penilaian kinerja, pengelolaan kinerja itu bagi pengawas sekolah. Sehingga sekarang menjadi satu tambahan lagi. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa sistem untuk melakukan pengelolaan kinerja itu hanya satu. Makanya datanya itu kita alirkan. Kita memang membangun e-kinerja untuk semua penilaian kinerja aparatur sipil negara. Tetapi khusus bagi guru yang saya sampaikan di awal, memang kita perlu membuat sistem tersendiri. Harapannya dengan adanya pengelolaan kinerja yang baru ini, guru dapat bekerja dengan nyaman, tidak terbebani dengan administrasi, lebih fokus pada pembelajaran, berpusat pada siswa, sehingga pengelolaan kinerja yang mudah bermakna dapat kita wujudkan bersama. Gurindam TV News melaporkan. Harapannya surat edaran yang sudah ditandatangani dipakai sebagai rujukan bagi semua stakeholder pendidikan dalam melakukan bersama-sama penilaian kinerja buat ASN di daerahnya masing-masing, baik guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Harapannya juga setelah ada rilis ini, guru melakukan pengelolaan kinerja dengan lebih nyaman, tidak terbebani dengan beban administrasi, lebih fokus pada pembelajaran berpusat pada siswa, sehingga pengelolaan kinerja yang mudah, bermakna untuk semua dapat kita wujudkan. Terima kasih.